Jadi kuncinya bisnis ini, kalau pengen dapat passive income adalah di follow up, bukan di presentasi dan closing-nya. Jadi yang pengen dapat passive income harus menguasai betul teknik follow up yang akan kita bahas hari ini. Selamat malam semuanya. Malam. Topik hari ini adalah mengenai follow up. Kenapa kita bahas mengenai follow up? Karena banyak sekali member-member yang baru-baru dan sudah pada mulai presentasi-presentasi sendiri. Kadang-kadang jalan sendiri, dia ketemu sama prospek-prospek yang kelihatannya positif gitu ya, kelihatannya tertarik, tapi belum memutuskan untuk transfer atau belum join on the spot. Nah, dan dia bilangnya, saya pelajari dulu, kalau saya tertarik, saya kabarin ya, nanti saya call back, saya call kamu lagi. Dan seperti bisa ditebak, tidak ada yang namanya callback itu, dan dia hilang tanpa berita, begitu aja. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang udah dipresentasiin, seolah-olah tertarik, seolah-olah positif kayak mau join, tapi nggak transfer-transfer. Kita apain nih enaknya? Judulnya hari ini adalah follow up. Jadi kita akan bahas ada 4 poin, follow up prospek, follow up downline, karena bisa jadi prospek ini belum di-closingin ya, tetap harus di-follow up, kemudian follow up downline. Orang udah join, terus diapain nih? Tetap perlu di-follow up, soalnya kalau cuma join aja, beli, kita udah dapat bonus sponsor, selesai, kemudian dia nggak jalan, karena dia nggak tahu apa yang harus dikerjain. Jadi kita akan pelajari hari ini bagaimana caranya mem-follow up downline yang baru join. Kemudian juga bagaimana menghadapi para PHP. Ada yang tahu PHP itu apa? Memberi harapan palsu. Iya, gaul loh Cihani. Memberi harapan palsu ya. Bilang mau telepon lagi, nggak telepon. Terus anti callback, ya gimana cara menghadapinya. Oke, nah sebelum kita masuk ke teknik-tekniknya, aku mau remind sedikit, bisnis ini bisnisnya siapa teman-teman? Bisnis kita sendiri. Iya, betul sekali ya. Jadi bukan bisnisnya upline kita, bukan bisnisnya upline kita. Artinya, ini bisnisnya kita sendiri. Kalau ini adalah bisnis kita sendiri, kita adalah bisnis owner-nya. Kita pemilik bisnisnya. Kalau kita sebagai pemilik bisnis, harusnya fokusnya kemana? Fokusnya ngapain? Mengembangkan bisnis. Harusnya mengembangkan bisnis. Which is, apa yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis kita? Take care our own business. Dijaga. How? Bagaimana cara menjaganya? Abis direkrut, diemin aja, atau diapain? Enggak dong. Disayang-sayang. Ini member baru bingung loh. Duplikasi, di training. Jajak makan. Jajak makan, dilengkapi. Dibeliin baju. Oke, pasti bingung ini member-member barunya ya. Jadi kita sebagai business owner, kita harus fokusnya ke yang namanya IPA. Ini mungkin yang baru pertama kali dengar. Ini setelah jawab mungkin boleh di mute kembali ya supaya tidak ada keresak-keresaknya. Nanti pas mau jawab silakan di unmute lagi. Nah, IPA ini adalah income producing activities atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan duit. Jadi, ini berbeda dengan sekedar activity. Activity itu adalah sekedar kegiatan. Misalnya ngapain activity? Activity itu nyapu, ngepel, makan, itu semuanya adalah kesibukan kegiatan yang belum tentu menghasilkan uang. Jadi, apa kegiatan yang menghasilkan uang? Siapa yang bisa jawab? Apa kegiatan yang menghasilkan uang kalau di bisnis kita? Prospek, salah satunya. Yes, prospek. Bisa menghasilkan uang. Nanti ada bonus sponsor. Follow up pelanggan lama. Yes, follow up. Advertising, maksudnya iklan di sosmed. Oke. Iya, itu termasuk prospek. Broadcast. Oke. Itu adalah income producing activity. Jadi sebenarnya income producing activity adalah segala macam kegiatan yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan calon pembeli kita atau calon networker di tim kita. Jadi ini mencakup presentasi juga dan follow up. Karena kalau udah presentasi, udah di-closingin, tapi tidak di-follow up, jaringannya tidak akan besar tiba-tiba. Kayak member-member yang baru, coba kalau nggak diajarin, emangnya bisa tiba-tiba jaringannya beranak pinak sendiri? Pasti nggak bisa. Jadi, income producing activities termasuk presentasi dan follow up. Follow up-nya bukan hanya follow up sampai ke closing, tapi setelah closing juga di-follow up dari
join sehingga menjadi member aktif. Setelah jadi member aktif, di follow up lagi sehingga menjadi leader. Nah, ini yang dinamakan income producing activities. Di luar itu bukan IPA, non-IPA, yang tidak menghasilkan duit ya. Kayak misalnya apa? Mendengarkan curhatan downline, mendengarkan komplainan sana, komplainan sini, gitu. Itu tidak menghasilkan uang. Itu adalah non-IPA. Masih ingat komposisinya berapa persen? 80% waktu kita, Pareto ya, 80% waktu kita ngurusin IPA. Nah, kemudian itu anak cucu yang non-core, yang suka komplain-komplain, yang suka segala macam, bukan tidak diurusin, tapi jangan menghabiskan seluruh waktu kita di bisnis ini, mereka hanya menggunakan 20% maksimal dari waktu kita. Sedangkan 80% dari jadwal kita isi dengan income producing activities. Baik itu kita closing pribadi, maupun bantu downline-downline kita presentasi, maupun follow up untuk menciptakan leader-leader. Jadi follow up termasuk di dalam IPA, termasuk di dalam income producing activities, ya, itu IPA. Oke. Tadi income producing activity termasuk apa aja? Termasuk presentasi untuk kita closing pribadi, presentasi nemenin downline supaya downline-nya pada closing, terutama downline-downline baru ya yang masih statusnya gerbang, belum jadi basis, masih ditemenin presentasi, itu kita juga IPA ini adalah temenin mereka presentasi supaya mereka bisa closing. Dan termasuk juga follow up. Oke. Nah, yang namanya network builder atau orang yang membangun jaringan, network builder itu harus menjadi king and queen of follow up. Jadi kuncinya bisnis ini kalau pengen dapat passive income adalah di follow up, bukan di presentasi dan closing-nya. Yes, presentasi dan closing betul dapat duit, tapi kalau mau jaringannya menghasilkan passive income, artinya kita duduk-duduk manis, diam-diam, tiba-tiba masuk pairing tiap hari gitu ya. Nah, itu kuncinya ada di follow up. Jadi yang pengen dapat passive income harus menguasai betul teknik follow up yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang sudah merasa menjadi king of follow up atau queen of follow up? Belum ada yang ngaku. Aku udah lihat ada 2 sebenarnya. Ci Erna termasuk queen of follow up karena buku catatannya itu detail sekali, orang join kapan, orang beli produk terakhir kapan, itu semua di follow up sama Ci Erna, bahkan tanggal-tanggal maintenance, tanggal upgrade, tanggal segala macam, dari dulu ya Ci Erna, tanggal upgrade ya, selalu di-remind untuk di-upgrade sebelum terlambat. Dan ini merupakan salah satu kunci utama untuk punya network yang bertumbuh yang menghasilkan passive income. Jadi harus di follow up. Demikian juga sama Pak Yamin. Master Yamin. Master Yamin juga king of follow up. Ini juga jaringan usernya benar-benar termaintain dengan baik. Makanya konsisten sekali. Pak Yamin nggak ngapa-ngapain pun 1 bulan bisa 2 rookie, 3 rookie gitu. Dari hasil member-member yang repeat order. Repeat ordernya itu tentunya tidak akan repeat order sendiri kalau nggak ditagih ya. Nah, ini Pak Yamin tahu banget siapa-siapa perlu produk apa, nanti di cross-sell ke produk yang lainnya lagi, gitu. Jadi, kita perlu belajar juga bagaimana supaya kita menjadi king of follow-up atau queen of follow-up. Oke. Nah, follow-up itu sendiri sebenarnya tujuannya untuk apa sih, teman-teman? Repeat order, edukasi. Oke. Terus? Menjalin hubungan sama ini. Tetap menjalin relasi yang baik biar ada repeat order lagi atau referensi untuk orang berikutnya. Pada daftar nama. Boleh. Terus kalau seandainya prospek-prospek di follow up supaya apa? Closing. Good. Supaya ada komitmen ya, ada komitmen yang dicapai. Objektif of follow up itu sebenarnya untuk mendapatkan hot button-nya si prospek atau si downline kita, dapetin hot button-nya. Hot button-nya apa? Kita pahamin. Kemudian supaya bisa kita pencet-pencet nih hot button-nya dan kita bisa mendapatkan komitmen dari si prospek maupun si downline kita. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hot button? Needs-nya ya. Needs-nya. Apalagi hal yang membuat dia mau ambil tindakan atau keputusan. Kalau need itu kan bisa jadi butuh duit nggak? Iya butuh sih. Atau misalnya butuh sehat nggak? Ya butuh sih. Tapi apakah itu merupakan hot button? Belum tentu. Keperluannya dia. Yes. Ini yang orang-orang sales biasanya tahu nih. Hot button itu adalah
hal yang paling penting yang menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Kalau dulu kita dengerin cerita-cerita Pak Larry ya. Pak Larry kenapa sampai dia fight banget untuk ngerjain bisnis network marketing waktu dia masih belasan tahun. Ada yang inget nggak cerita Pak Larry? Apa sih yang jadi hot button-nya dia? Nggak mau miskin, Lus. Nggak mau miskin, udah ngerasain namanya tidur sekamar sama bapaknya, belakang-belakangan, digigit nyamuk, jadi teplok sana, teplok sini, gitu ya. Terus sampai Pak Larry sendiri hampir dibuang ke sungai, yang ributnya itu hari-hari cuma ngeributin urusan duit. Jadi kenapa hot button-nya dia harus bisa punya uang? Ya karena yang dilihat berantem karena duit, terus sampai bisa terjadi kematian. Dia sendiri harus pernah dijejelin suruh minum Baygon ya, untungnya masih bertahan hidup. Nah, itu bisa menjadi hot button ketika orang udah benar-benar kepepet sekali, nggak nyaman sekali, sampai dia pengen berubah. Gitu. Nah, ini bisa jadi hot button. Jadi, hot button-nya Pak Larry apakah sama dengan hot button-nya Kotim? Belum tentu. Jadi, kita tidak bisa menyamakan hot button kita sama dengan hot button prospek kita atau downline kita. Ini bisa beda-beda tiap orang ya, hot button. Hal paling penting yang jadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Nanti kita akan kasih lihat contoh-contohnya hot button itu apa aja yang umum. Ada 10 nanti ya. Oke, nah ini part paling penting dalam materi hari ini. Tujuan kita untuk melakukan follow-up itu apa? Kita belajar untuk menemukan hot button ini. Belajar untuk menemukan. Jadi jangan cuma mengira-ngira orang ini kira-kira hot button-nya apa ya. Kayaknya dia susah deh, kayaknya butuh duit deh. Kayaknya dia penyakitan deh, kayak butuh sehat deh. Belum tentu itu adalah hot button-nya. Nah, kalau kita sudah temukan, kita bisa tekan hot button itu supaya kita bisa mendapatkan komitmennya dan bisnis ini berjalan. Oke. Nah, ini materinya dibagi 2. Pertama adalah follow-up prospek, dan kedua nanti kita akan bahas juga follow-up downline. Orang yang udah join, kita follow-up-nya seperti apa. Tentunya berbeda. Sekarang kita belajar untuk follow-up prospek dulu. Udah dipresentasiin panjang lebar, iya bagus ya, tapi nggak join-join. Nggak transfer-transfer. Malah bilangnya, gue pelajari dulu ya. Nanti kalau gue tertarik, gue hubungin lo lagi. Itu kira-kira kelanjutannya seperti apa, teman-teman? Kalau dia bilang, gue pelajari dulu ya. PHP. Ntar gue callback, ya PHP banget itu. Jadi, teman-teman, terutama yang baru-baru, ini gengnya Cilinda masih baru-baru nih, gengnya Bu Angki juga masih baru-baru, gimana caranya supaya nggak kena PHP? Supaya nggak di-PHP-in? Ketika orang bilang kayak gitu, kita tetap harus dapatkan hot button-nya ya. Gimana caranya? Nah, ini adalah 10 faktor motivasi utama yang biasanya menjadi hot button. Jadi kita sekedar tahu nih ya, tahu dulu yang biasanya jadi hot button orang tuh apa sih? Nah, ada 1 sampai 10, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, ini teman-teman sendiri kira-kira hot button-nya mana yang menggerakkan untuk, oke, gue harus kerjain bisnis ini. Menggerakkan teman-teman untuk do something. Kalau Kotim, di antara nomor 1 sampai 10 ini, kira-kira mana yang paling penting? 2. Nomor 2, bahagiain keluarga ya? Ya, kalau dulu 9. Udah lunas, dia udah nggak penting lagi. Rasa banget itu. Setahun. Tiap akhir bulan, tanggal 25 ke atas tuh udah deg-degan banget tuh. Iya, that sucks ya. Jadi udah kapok nih ya, udah nggak bikin lagi nih utang. Oh, sekarang utangnya utang produktif. Oh, oke, good. Aku malah kenal utang itu setelah masuk ke BioGreen. Kenal cicilan, tapi udah nggak pada beres. Iya. Beberapa udah beres. Oke. Berarti itu hot button-nya Lucy dong? Dulunya enggak, Ci. Dulu aku nggak kenal utang. Karena kan duit ada, mau beli apa-apa ya berdasarkan kalau punya duit ya beli gitu. Kalau enggak ya nggak maksa. Dulu kepengen punya rumah, tapi nggak sampai ngutang. Nggak berani juga ngutang. Lah, bosnya itu ada di situ tuh, ada Koyung tuh. Kalau macem-macem nggak perform di bawah Koyung, mah nggak lama juga ditebas. Paling 3 bulan nafasnya. Betul begitu, Koyung? Insya Allah betul. Takut loh. Nggak mungkin karena punya cicilan gitu, aduh, Pak Cahyo, jangan dipecat ya, please, meskipun nggak perform 2 tahun, 3 tahun, sampai cicilan saya selesai. Nggak mungkin sama Koyung. Yang ada makanya saya keluar. Iya. Makanya saya keluar lu, jalanin network aja lu, jadi nggak usah mecat orang kan. Yoi. Padahal Cahyo mukanya lucu loh, tapi kok galak ya. Dulu, sekarang udah enggak. Nah, udah lucu. Lucu banget sih. Dulu hot button-nya itu bukan ngelunasin utang, tapi lebih kayak punya rumah.
Nah, yang udah pernah dengar cerita sharingnya dulu ya pernah diusir dari rumah, sehingga cita-cita life-nya itu adalah punya rumah sendiri supaya nggak bisa diusir. Nah, itu awalnya itu punya rumah, tapi sekarang udah beda lagi. Nah, teman-teman juga hot button itu bisa berubah ya. Nah, tapi biasanya salah satu dari antara ini. Nah, orang-orang yang kebetulan bosnya galak, kebetulan targetnya tinggi, stres di kantor gitu. Mungkin hot button-nya adalah yang nomor 1, punya usaha sendiri. Atau pengen punya nomor 6, kebebasan uang, kebebasan waktu. Tapi ini kita tidak bisa, kira-kira kita harus tanyakan ke prospek kita. Biasanya salah satu dari ini. Teman-teman udah pilih masing-masing belum? Hot button diri sendiri apa? Ya. Cierna yang mana Cierna? 10 lagi. 10-10-nya. Nomor 2, nomor 3. Nomor 5, nah. Nomor 5. Waktunya. Nomor 6. Waktunya. Nomor 10. Cierna banyak ya hot buttons-nya. Iya, biar semangat terus, Lus. Iya. Impiannya biar banyak. Biar greget. Oke. Nah, kita udah tahu hot button kita, tapi kita perlu tahu hot button-nya si prospek kita, perlu tahu juga hot button-nya si downline kita. Oke. Nah, satu yang tadi aku bilang ya, hal yang memotivasi kita belum tentu memotivasi orang lain. Kayak misalnya, Ferrari itu pernah menjadi hot button-nya Pak Larry. Tapi apakah Ferrari adalah hot button-nya Koyung? Diketawain sama Koyung. Murahan mah. Kemahalan. Udah banyak katanya. Belum tentu merahnya Ferrari itu bikin Koyung sampai nggak bisa tidur, sampai ngiler-ngiler ya. Belum tentu sama. Kotim apalagi? Kotim dikasih Ferrari. Gue jual. Jual malah sama Kotim ya. Jadi belum tentu ya, belum tentu. Meskipun kita lihat, mobilnya bagus ya, keren ya, seksi ya, apa segala macam, belum tentu. Jadi jangan pikir apa yang menarik buat kita pasti menarik buat orang lain. Maka kita harus tanya sama si prospek kita, jangan nebak-nebak atau berasumsi. Member-member baru ini sering kali nebak-nebak atau berasumsi. Aduh, dia kayaknya kerjaannya lagi potong gaji nih. Pasti dia butuh ini gitu ya. Jangan nebak atau berasumsi. Siapa tahu gaji itu cuma sepersekian dari income dia. Ternyata dia punya bisnis di luar. Atau dia ternyata main saham, sahamnya lagi bagus. Atau dia ternyata miara Bitcoin. Jadi jangan menebak atau berasumsi, kita harus tanyakan. Nanti ada contoh-contoh pertanyaannya ya, supaya nanyanya nggak menjadi interrogatif. Oke. Dan kenapa kita harus tahu juga, ini alasannya. Karena kalau kita one way dari kita presentasi, ini tuh bagus banget, karena ini bisa kasih kamu kebebasan waktu, bisa kasih kamu jalan-jalan ke luar negeri, bisa kasih kamu kebebasan keuangan, bisa begini. Itu semua dari mulut kita. Sedangkan prospek, apakah mempercayai apa yang keluar dari mulut kita? Ingat, orang belum tentu. Yes, orang hanya percaya apa yang keluar dari mulut dia, apa yang dia omongin. Jadi, jangan pernah kita menentukan dia punya hot button, tapi kita harus tanya, karena biar itu keluar dari mulut dia. Biar dia percaya, karena itu keluar dari mulut dia sendiri. Dan dia tidak akan membantah apa yang kita katakan. Kalau semua bagus karena ini, bagus karena itu dari kita, maka dia akan membantah semua apapun yang kita katakan. Meskipun dia setuju, tapi bukan keluar dari mulut dia. Pasti dia bantah aja ujungnya. Lucu ya manusia, tapi ya begitulah adanya. Nah, ini pertanyaan yang boleh difoto, teman-teman. Ini pertanyaan emas yang sangat penting sekali untuk menggali hot button prospek. Pertanyaan pertama, kita kasih lihat si 10 hal tadi. Misalnya, kita tanya ya, Koyung tahu nggak sih alasan kenapa orang-orang ngerjain bisnis MLM meskipun mereka udah punya pekerjaan tetap, atau meskipun mereka udah punya income dari bisnis mereka? Kata Koyung, nggak tahu, kenapa ya? Nah, ini adalah 10 faktor motivasi utama Koyung yang jadi motivasi atau hot button-nya orang-orang. Nah, kalau menurut Koyung sendiri, nah ini kita masuk ke yang pertama ya. Kalau memilih dari 10 hal ini, mana yang paling penting untuk Koyung gitu? Misalnya prospeknya Koyung, untung udah di-closingin. Kalau nggak di-closingin ulang nih Koyungnya. Jadi kasih lihat ini, sebaiknya
10 hal ini ditulis di belakangnya kartu nama kita. Jadi kartu nama depan kita kan kita kasih lihat ini YouTube channel kita, ini Instagram kita, ini nomor HP kita atau email, terserah ya. Terus ada website replika kita. Di baliknya adalah 10 faktor motivasi utama. Jadi ketika kita presentasi kan kita biasanya kasih kartu nama ya, kasih kartu nama ke prospek kita atau ke prospeknya downline. Nah, pada saat si downline ini kayak bingung-bingung mau ngambil keputusan, kita bisa ajukan pertanyaan seperti ini. Kalau milih dari 10 hal ini di balik kartu nama, mana hal paling penting untuk Bapak atau untuk Ibu? Nanti dia bilang nomor 2 atau nomor 3 gitu. Pertanyaan kedua adalah, kenapa? Kenapa menurut Bapak atau Ibu itu adalah hal yang paling penting? Kenapa itu penting buat dia? Why-nya. Setelah itu pertanyaan ketiga, apa konsekuensinya jika itu tidak terwujud? Contoh, misalnya dia bilang, saya pengen punya usaha sendiri, gitu. Nah, kita tanya sama dia, kenapa punya usaha sendiri itu penting? Ya iyalah, zaman sekarang pekerjaan mana ada yang aman sih? Lagian gue udah kerja belasan tahun, puluhan tahun, gue udah kebayang deh kalau diterusin, kalau kata Koyong, kalau diterusin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, paling hasilnya 2 kali lipatnya, atau paling hasilnya kayak gitu juga. Jadi udah kebayang, dan itu bukan hal yang dia inginkan, nggak bisa mewujudkan impian dia. Dia kepengen punya usaha sendiri. Kenapa itu penting? Kalau seandainya, yang ketiga, kalau seandainya itu tidak terwujud, konsekuensinya apa? Langsung mukanya bete, aduh, dikejar-kejar target lagi tiap bulan, dikejar-kejar target lagi tiap tahun, stres, nggak punya waktu buat keluarga, weekend juga bikin presentasi, harus traveling keluar kota, begini, begitu, gitu ya. Ini, sehingga miliki usaha sendiri itu menjadi penting buat dia. Ini contoh aja, tapi bisa jadi orang memilih yang lain. Nah, ini 3 pertanyaan emas yang perlu kita tanyakan. Untuk apa? Supaya presentasi kita nanti, kita kan udah punya hot button-nya, kita bisa tekan-tekan ini hot button. Jadi, pada saat kita jelaskan, nah, kalau bisnis ini bisa dikerjakan kapanpun, dari manapun, apakah bisa membantu tercapainya harapan Koyong? Bisa punya kebebasan waktu yang lebih lagi untuk keluarga. Oh iya, of course, gitu. Jadi bisa tekan-tekan hot button-nya. Presentasi kita disesuaikan. Presentasi kita menjadi solusi dari impian yang dia mau. Oke. Orang yang kita cari itu yang seperti apa sih? Ada syaratnya 2 nih ya. Syaratnya adalah orang yang punya impian yang kuat. Jadi dia bisa memilih dengan jelas di antara 1 sampai 10 ini. Dia punya impian yang kuat. Dia pengen yang mana? Dulu, Lucy pernah presentasi ke direkturnya, HR Director-nya AirAsia. Dia pilih yang nomor 5. Jalanin pensiun dengan tenang. Dia kepengen yang namanya pensiun itu tetap bisa dapat income, tetap ada kegiatan, fun, gitu. Jadi, itu yang dipilih. Jelas ada yang dia inginkan betul-betul, orang yang punya impian yang kuat. Dan yang kedua, dia tidak nyaman dengan keadaannya saat ini. Kenapa ini penting? Karena kalau dia tidak nyaman dengan keadaan saat ini, maka dia akan do something atau melakukan sesuatu, ngotot ngerjain bisnis ini. Kalau dia merasa nyaman dengan keadaannya saat ini, comfort zone alias comfort zone, maka dia tidak akan melakukan sesuatu. Bagaimana kalau jawabannya kurang meyakinkan? Ada nggak sih orang-orang yang kayak nggak punya impian? Mana yang penting? Iya ya, semuanya juga penting, tapi kayak nggak ada yang powerful gitu. Nggak ada satu poin yang dia mau kejar. Pasti ada. Pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Jangankan prospek, downline aja pasti ada orang-orang yang kayak, hidup gue mah udah enak, udah tercapai semuanya, utang udah lunas, income udah cukup, tiap bulan dapat sekian, lu mau harap apa lagi sih? Udah comfortable, udah nyaman. Comfort zone ini membunuh ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tidak bisa berharap dia punya komitmen untuk melakukan apapun. Jadi, kalau memang ketemu sama orang yang kayak gini, ya udah jangan dipaksa. Karena bisa jadi memang dia orangnya nggak ada sesuatu lagi yang dikejar. Jadi, anggap aja ini orang yang kurang tepat. Nggak usah dipaksain ya, anggap orang yang kurang tepat. Bisa jadi user, tapi nggak usah ngotot, dia bakalan kerjain bisnis ini mati-matian. Oke. Dan kita juga jadi tahu, pada saat kita menginterview mereka, atau kita menanyakan ke mereka punya hot button yang mana, kita tahu kita harus luangkan waktu lebih banyak pada siapa. Nah, ini yang follow IG-nya Lucy, ini suka banyak pertanyaan-pertanyaan di story yang bikin mikir ya, yang bikin mikir. Kalau kita punya downline misalnya 10, apakah kita bagi waktunya sama persis ke 10 orang itu, atau kita akan prioritaskan orang-orang yang tertentu? Nah, itu pernah ditanya, kayaknya baru kemarin atau 2 hari lalu deh.
Nah, itu ada pilihannya kan. Tinggal polling aja, tinggal pilih yang mana. Alokasikan waktu kita pada benih-benih yang kuat, yang punya impian kuat, dan dia tidak nyaman, sehingga dia mau melakukan sesuatu. Kalau orang yang nggak ada impian, yang udah nyaman banget hidupnya, udah nggak usah buang waktu banyak-banyak, karena they will not do anything. Oke, sekarang cara menekan hot button. Cara menekan hot button ini adalah satu, kita bisa tanyakan ke dia. Tanyakan ke prospek kita ya. Kan tadi kita udah tanya, dia mana yang penting poinnya. Impian dia kan, impian dia kenapa itu penting dan konsekuensinya apa kalau itu tidak tercapai. Berikutnya adalah apakah Anda punya rencana yang pasti kapan tepatnya Anda ingin mewujudkan hal itu. Di sini biasanya orang kaget ditanya kayak gini, gue pengen punya bisnis sendiri, terus kita tanya, punya rencana yang pasti nggak kapan tepatnya pengen mewujudkan itu. Kayak orang tuh nggak pernah nanya sampai segitunya, sampai kayak kapan lo mau wujudkan itu. Gue pengen bisa pensiun muda. Target lo kapan? Dalam berapa lama lagi? Gue pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, pengen bawa anak-anak gue, pengen bisa bahagiain keluarga gue. Kapan tepatnya? Nah, Pak Leri dulu ditanya gitu sama upline-nya tuh. Pengen bisa bikin bapaknya happy. Kapan? Jangan sampai keburu telat ya. Bapaknya udah sempat berapa kali kayak mau meninggal gitu, kecelakaan dan lain-lain. Sampai sakit juga pernah ada. Jadi ini pertanyaan kita untuk menekan hot button. Kapan pengen mewujudkan hal tersebut? Kemudian, kita gunakan presentasi kita sebagai solusi agar mereka bisa mendapatkan hot button mereka. Jadi kalau pengen punya bisnis sendiri, kita tanya sama mereka, dengan modal segini, bisa kerjain bisnis ini sendiri, dan akhirnya ini bisa menunjang impian Bapak atau Ibu untuk punya usaha sendiri, dan tidak selamanya terikat terus sama pekerjaan kantoran atau bisnis yang sekarang. Ada exit plan-nya, karena ini bisa mendapatkan passive income, gitu ya. Jadi presentasi kita, produk kita, terus marketing plan kita, itu merupakan solusi untuk mendapatkan hot button mereka. Jadi dihubungkan sama apa yang mereka sudah pilih tadi. Oke. Nah, itu adalah cara-cara untuk mendapatkan dan menekan hot button. Berikutnya adalah, kalau prospek bilang, nanti gua kontak ya, nanti gua hubungin ya. Apa yang akan kita lakukan? Saya pelajari dulu, nanti saya hubungin lagi. Siapa yang udah mendapatkan nih jawaban seperti ini setelah presentasi? Banyak. Sering ya, habis presentasi, ya menarik sih, tapi saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungin lagi. Terus dia hilang, nggak tahu kemana. Jadi member-member baru, ini perlu dicatat ya, callback atau PHP ini. Pertama, kita perlu pahamin dulu, dia ini termasuk kategori yang mana. Pertama, orang bilang, pelajari dulu dan akan menghubungi lagi. Pertama, biasanya dia tidak tertarik. Tapi dia mau menolaknya secara halus. Dia nggak mau ngomong, kalau orang Indonesia tuh biasanya orang timur sopan ya, nggak bilang, sorry, I'm not interested. Kalau bule, yes. Kalau bule akan ngomong terus terang, sorry, gue nggak tertarik. Jadi nggak di follow up lagi juga. Tapi kalau orang Indonesia, di mulut bilang iya, dalam hati enggak. Maka kita harus paham dulu, ini termasuk penolakan secara halus, atau dia sebenarnya masih ada keraguan, atau dia ada rasa takut untuk mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa paham dia termasuk nomor 1 atau nomor 2? Ya. Yes, bagaimana cara nanyanya? Kita bisa, misalnya kita tanya tentang produknya, bagaimana pendapatmu tentang produk ini, dari situ kita bisa tahu dia sudah ngerti atau enggak. Karena kadang dari situ dia bisa ngomong, bisa kecetus, mungkin dia masih ragu-ragu dengan produk ini, kira-kira aman apa enggak. Berarti dia masih kurang info. Good. Oke, tanya. Menurut lo produknya gimana? Udah ada BPOM, udah ada uji klinis, udah ada halal, menurut lo produknya oke apa oke banget? Ya. Oke, terus marketing plan-nya. Kalau dalam 1 tahun maksimal dikerjain bisa menghasilkan 100 juta per bulan, menurut lo worth it nggak nih buat dikerjain? Masuk akal nggak? Iya, masuk akal nggak? Apa dipikir kayak tipu-tipu ya? Oke, bisa ditanya ya, seperti itu ya. Yang jelas, tahu dari mana kita harus tanya, karena kita bukan dukun. Dukunnya cantik ya ini. Susah loh nyarinya. Ahli nujum. Ya, kita bukan cenayang, bukan ahli nujum, bukan dukun. Kita tidak bisa membaca hati orang, jadi kita harus tanya. Ini contoh pertanyaannya ya. Salah satu contoh pertanyaan. Kalau yang dari Kotim tadi boleh dipakai juga. Nah, ini pertanyaan yang biasanya aku pakai, Pak atau Bu,
Biasanya kalau ada yang bilang saya akan pikirin dulu, ini terjadi karena dua hal nih. Ini D banget ya, kolerik banget ya, langsung to the point. Pertama, nggak tertarik, atau kedua, tertarik tapi masih butuh informasi tambahan. Dalam hal ini Bapak termasuk yang pertama apa yang kedua? Langsung to the point. Berani sih pakai gini, Tembak mati. Iya, biar jelas. Daripada di PHP-in muter-muter. Lucy banget kan ya? Iya. Tembak mati. Biasanya dua hal nih, lo termasuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau pakai cara muter kayak enggak gitu. Iya, jangan mau enggak gitu. Oke. Jadi ini kan dia biasanya orang akan jawab kira-kira yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Ya, yang satu rada nggak sopan soalnya kan buat orang Indonesia. Ya. Ini pertanyaan yang menjerumuskan sih sebenarnya. Yes. Hentuy. Biasanya orang bilang yang kedua lah, gue tertarik tapi masih ragu-ragu, masih butuh informasi tambahan. Pikir-pikir. Iya, benar, masih pikir-pikir. Kalau jawabannya sadar adalah... ini malah menjerumuskannya lebih dalam lagi. Jadi harus dicatat ya, guys. Makanya orang tuh nggak bisa keluar hidup-hidup nih. Mesti closing. Oke, nah sekarang kita jawab dulu, kalau seandainya orang bilang yang pertama, kadang-kadang ada nemu orang bilang pertama, kurang tertarik. Kalau orang bilang nggak tertarik, kita bilang dulu, kita hargai ya keputusan dia. Terima kasih atas keterus-terangannya ya, Bapak, Ibu. Terima kasih dulu atas keterus-terangannya. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuat Bapak atau Ibu tidak tertarik dengan penawaran ini? Ntar dia bisa bilang lah, objection dia, atau ya bisa, ini kayaknya harganya kemahalan lah, kayaknya gue nggak bisa pasarin lah, kayaknya beginilah, begitulah. Enak kalau dia udah ngomongin apa yang bikin dia nggak tertarik. Karena itu menjadi objection yang kita bisa handling objection. Itu masuk ke materi training yang beberapa minggu lalu, handling objection. Yang jelas, kita sudah tahu status ketertarikan dia. Tertarik apa kagak? Biar kita kagak bingung-bingung. Oke? Sepakat, teman-teman? Yes. Yes. Pertama ya. Kalau memang dia punya objection, yang jelas ya kita bisa handling. Oke, yang kedua. Kalau dia bilang yang kedua udah tertarik tapi masih mau pikir-pikir dulu. Tentu saja Bapak atau Ibu bisa pikirin dulu. Nah, seandainya angka 1 itu Bapak belum tertarik, angka 10 udah siap bergabung. Sekarang kira-kira Bapak ada di angka berapa nih, antara 1 sampai 10? Terjerumus lebih dalam. 1, nggak tertarik. Kenapa? Taruh golok di atas meja dia langsung. Kalau nomor 9 langsung buka Tokopedia, nah. Nah, biasanya orang akan bilang ya skalanya 6-7 lah ya, 6-7. Oke. Lanjut lagi. Kira-kira poin apa yang masih perlu dipelajari? Kalau Bapak bisa kasih poin spesifik, saya bisa berikan info lebih detail tentang poin tersebut. Misalnya yang jadi ganjelan di dia adalah masalah halalnya, masalah sistemnya, marketing plan-nya kagak ngerti, takut ngerasa nggak bisa jualan, nggak punya waktu untuk ngerjain atau apa. Pokoknya terserah. Yang penting dia bisa kasih poin spesifik yang bikin dia masih ragu atau dia merasa perlu pelajari lebih dalam itu poinnya apa. Supaya kita bisa kasih info lebih detail buat dia. Kira-kira poinnya apa Bapak atau Ibu? Gitu ya. Ini kata-katanya nggak perlu exactly persis kayak begini, tapi kurang lebih teman-teman ngerti flow-nya, cara giringnya. Oke. Sampai sini sudah oke, Bapak Ibu? Yes. Oke, bagus sekali, Lus. Oke, terima kasih. Oke, nah, kalau seandainya sudah kejawab poin-poin tersebut, dan kayak dia sebenarnya udah nggak ada poin lagi yang perlu diragukan gitu, kayak ya produk udah ngerti semuanya, udah yakin ini bagus, secara marketing plan udah yakin, secara tim, support, training, dan lain-lain udah yakin. Nah, berikutnya tinggal kayak ini buat orang-orang pragmatis nih, orang-orang tipe S mau ngambil langkah kayak ketakutan banget. Kayak bakalan jatuh bangkrut aja kan. Jadi, kita bisa kasih quote ya. Kita kasih quote. Memang keputusan kan di tangan dia. Nah, misalnya kita tergantung nih orangnya tipikal-tipikal mana. Kalau udah lihat sipit-sipit, kasih aja yang paling atas tuh. Yang paling atas. A journey, perjalanan panjang itu dimulai dengan langkah pertama. Nah, itu filsuf China ya. Nah, boleh juga yang Horace. Horace itu dari Itali. Dia penyair dari Roma.
Katanya kalau memulai itu tuh udah setengah perjalanan, udah setengah kerjaan udah selesai. Yang penting mulai dulu, itu udah setengah jalan. Nah, itu dari Horace. Terus dari Zig Ziglar, ini juga terkenal banget. Lo nggak perlu jadi hebat dulu untuk memulai, tapi lo harus mulai untuk bisa jadi hebat. Gitu ya. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Banyak orang kan kayak nggak pede ya, aduh gue nggak pinter jualan, gue nggak pinter ngomong, nggak pinter ini, nggak pinter itu, gue gaptek dan lain-lain. Tapi harus mulai dulu. Yang penting harus mulai dulu. Itu semua bisa dipelajari belakangan. Nah ini udah terakhir banget deh. Kalau udah kayak semuanya udah jelas, udah clear, udah positif, tapi dasar orangnya tuh kagak decisive gitu ya, nggak bisa ngambil keputusan. Nah ini kadang-kadang ada cara lain yang aku pakai lagi. Misalnya ini terlalu filsuf lah, terlalu tinggi gitu. Misalnya orang yang kita omongin tuh benar-benar level sederhana. Nah, biasanya aku suka nanya, lo suka jajan nggak? Suka. Nah, kalau lo jajan, lo ngopi, biasanya habis berapa duit? Ya, 20.000, 30.000, ada yang 50.000. Kalau ke Starbucks gitu ya, bisa 60.000. Oke, 60.000. Nah, ini buat join tuh cuma 60.000. Ini kalau yang lagi di closingin tuh levelnya level dropshipper. Lo anggap aja beli kopi lo tumpah. Udah kan? Kalau lo beli kopi lo tumpah, gimana? Ya udah. Nggak bunuh diri kan? Nggak. Gitu. Ya udah, anggap aja lo beli kopi lo tumpah. Jadi akhirnya orang, ya udahlah ya, berani. Kalau nggak, orang 60.000 aja kayak takut mati banget untuk join gitu. Begitu juga 2 juta, 10 juta, 20 juta, sama aja. Sebenarnya tergantung kita ngikutin nih orang ini, si prospek kita tuh levelan yang mana, kita bisa ngomong dengan kata-kata yang mana. Oke, nah itu contoh-contohnya untuk menghadapi prospek-prospek yang ngegantung, yang harus kita follow up untuk closing. Begitu teman-teman untuk prospek-prospek, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai cara memfollow up prospek? Yang tadi membandingkan tuh bagus banget, Lus. Saya sendiri sih sudah berapa kali pakai. Jadi, karena kadang kan angka 2 juta itu, misalnya silver nih kan, yes. 2 juta begitu, mereka suka merasa itu mahal banget. Nah, saya biasa sih, dulu saya bilang, saya bandingin aja, dia bilang, ya lu bisnis apa sekarang 2 juta gitu kan, modal awalnya. Lu beli handphone aja sekarang udah 3 juta. Terus handphone itu kan juga belum tentu ngasilin duit, tapi malah lu keluar duit. Beli casing, beli aksesorisnya, beli kabel data, segala macam. Itu udah habis berapa? Nah ini, lu 2 juta, lu dapat barang, terus lu bisa dapat duit. Potensial sampai 60 juta sebulan. Nah, tiba-tiba 2 jutanya jadi murah. Yes, betul sekali. Itu betul sekali. Nah, kalau mau closingin platinum juga bisa terdengar sangat murah. Ya. Bahkan 3 platinum bisa terdengar sangat murah sekali. Kalau kita sudah bicara bisnis ya. Iya. Lo bayangin gue keluar modal 3 platinum, gocap tiao. 50 juta ya teman-teman. Kan 60 juta tuh, 20, tapi cashback kan 11 juta. Jadi hitung-hitung 50 juta modal. Modal keluar gocap tiao. Lo mau bisnis apa modal gocap tiao? Kasih lihat langsung. Nih lo lihat nih, tahun pertama gue dapat 1 akun doang, 2,7 M. Kalau main 3 berarti kali 2 aja, 5 M-an. 5 M-an. BEP udah lewat kemana-mana. Mau bisnis apa lagi setahun pertama udah langsung BEP sekaligus profit berapa miliar. 50 juta modal. Wah. Coba lo bandingin, bikin bisnis apa lagi. Itu tiba-tiba 50 juta jadi murah sekali. Apalagi kita bandingin sama bisnis konvensional. Atau franchise. Aduh, itu juga. Bisnis franchise ya. Sekarang nih orang mau buka kedai kopi yang franchise yang bukan yang paling terkenal deh. Yang itu 100 jutaan. 100 jutaan kira-kira 1 tahun BEP nggak sekarang? Nggak bakalan. Belum lah, lagi sepi begini. Adanya tutup malah. Dia baru ngambil franchise kopi, cepet tiao lebih. Baru opening, artisnya datang. Wah, rame. Masuk COVID, nggak ada sebulan, langsung tutup. Mallnya itu tetap harus bayar sewa setengah harga. Jadi, nggak bayar 100% karena mallnya tutup, tapi dia tetap harus bayar setengahnya. Which is, dari mana bayarnya? Secara kedai kopinya harus tutup dan mallnya tutup kan. Dan karyawan gimana bayarnya? Mau bayar pakai apa? Omset nggak ada, 0. Tapi tetap itu semua harus dibayar. Udah BEP belum? Jauh dari BEP.
even ada penjualan rame aja BEP-nya kapan-kapan, apalagi 0 gitu. Jadi zaman sekarang kalau kita mau bandingin it's very simple. Banyak bisnis yang harus tutup, mall sepi kok. Nah, untuk follow up prospek ini masih ada yang mau tanya atau ada yang ingin menanggapi? Kalau aku biasanya aku kirimin testimoni sih, Lus. Pelan-pelan aja. Dari yang bertahun-tahun nggak pernah nyaut, bisa nyaut sih biasanya gitu. Mungkin pada saat itu dia tidak butuh. Itu yang aku pikirkan. Yes. Nah, pada saat aku kirim testimoni, broadcast, tiba-tiba dia nyamber. Mungkin kebetulan dia butuh pada saat itu. Mungkin pas kena testimoninya. Jadi misalnya saya kirim testimoni stroke, mungkin pas papanya kena stroke, makanya dia langsung nyamber. Pertama dijelasin papanya belum kena stroke, nggak butuh ya, Ci? Belum. Jadi nggak penting. Terus kayak corona gini kan, mulai takut gitu kan. Aku udah broadcast, pasang di WA status kayak tadi, langsung nyamber. Seperti itu. Jadi kalau mereka butuh dan mereka udah takut, ada rasa cemas, itu pasti disamber sih. Yes. Kalau kita masih ditolak sih, nggak usah berkecil hati. Karena memang, ya, yang rugi bukan kita sih gitu loh. Yang rugi orangnya. Betul. Dan kalau tadi keterangannya itu bisa jadi dia bukan orang yang tepat, ada kemungkinan kedua, bisa jadi dia adalah orang yang tepat, tapi waktunya yang belum tepat. Karena belum ada kebutuhan itu. Mungkin dulu kita jelasin, dia masih income-nya lancar. Sekarang tiba-tiba, gaji dipotong loh, kan banyak banget perusahaan yang setengah kan gajinya. Ini contoh tadi Pak, yang gajinya tadi 36 juta, terus jadi tinggal 3,7. Gila, itu mah bukan setengah dong. Banget. 10%. Oh my. Ya. Yang tadi aku temuin, iya, dia dari gaji 36 jadi tinggal 3,7. Yang istri 9 persennya. Yes. Kalau yang kayak gitu-gitu dulu-dulu mungkin tidak merasa perlu untuk dapat income tambahan dari BioGreen, sekarang bisa jadi sudah ada kebutuhannya. Nah, untuk prospek-prospek yang belum di-closingin, aku juga biasanya memasukkan orang-orang yang positif itu ke dalam satu grup yang kita ngomong dari awal, kita minta izin sama dia untuk add dia ke grup untuk memberikan informasi terupdate mengenai promo-promo, testimoni, dan ada pengumuman-pengumuman apa gitu. Jadi kita kasih tahu bahwa grup ini adalah grup satu arah, sifatnya pengumuman. Jadi grup itu isinya prospek-prospek semua. Kalau udah closing, kita keluarin dia dari grup itu, kita masukin ke grup member. Tapi kalau belum closing, kita biarin aja di situ. Dan jangan biarkan mereka ikut-ikut posting gitu ya. Karena ya namanya juga belum join kan, orang udah join aja kadang-kadang ada yang kurang positif, udah member, udah leader aja bisa agak miring-miring komennya kan. Apalagi yang belum member. Jadi kita memang nggak kasih mereka ngomong, kita kasih tahu bahwa itu sifatnya pengumuman, dari awal kita udah kasih tahu. Kita bisa update di situ, ada testimoni-testimoni apa. Karena kalau kita harus forward satu-satu japri-japri, kadang-kadang kan kita lupa ya, nggak kepegang udah siapa yang udah dipresentasiin dan belum closing. Oke, terima kasih Ci Erna tambahannya, very nice. Kita bisa masuk ke follow up downline, teman-teman? Yes, oke, kita masuk ke bagaimana caranya follow up downline. Ayo, siapa yang mau sharing dulu? Biasanya ada downline join, gimana cara follow up-nya? Kalau yang paling gampang untuk cemplungin dia ke sistem adalah bawa dia ke pertemuan. Oke. Entah itu training group, atau training dari kantor, BOP, Semkes. Jadi dia tahu bahwa, ini bisnis nggak cuma sekedar jualan, tapi ada sekolahnya, ada kurikulumnya, ada ilmunya juga gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan downline baru yang saya sih mau pakai aja, saya nggak usah dulu, saya skip dulu deh kalau grup HP-nya nanti lemot. Ada ya yang bilang gitu ya? Banyak. Ini kok ada bau-bau emosi ya? Orangnya nggak mau dimasukin ke grup, nah piye ini? Lalu kita tanya hasil pemakaiannya produk Lus. Terus habis itu kita tanya, kalau hasilnya udah, ya aku udah enakan gini. Ya kita tanya, udah mau cerita-cerita nggak nih supaya kamu bisa dapat produk gratis gitu. Oke, good one, very good. Sekarang ini aku sharing bagaimana kita bisa memfollow up si downline kita.
Nah, balik lagi nih slide yang tadi lagi. Ini bisnisnya siapa? Kita. Bisnis kita. Yes, ini adalah bisnis kita. Karena ini akan berhubungan ya. Bisa jadi kita misalnya, kita closing pribadi, kita taruh di bawah downline kita. Terus kita masukin dia ke grupnya downline kita. Kita titipkan anak kita. Kira-kira diurusin nggak tuh downline kita? Ya dan tidak sih. Ya, tergantung Banyak kita titipinnya tidaknya. ke siapa ya. Ada yang kita titipin ke orang yang nggak ngurusin, ada yang ngurusin gitu. Jadi, kalau kita merasa ini adalah bisnis kita, ya kita nggak bisa titipkan impian kita kepada orang lain. Kita harus take care sendiri downline-downline kita. Tapi, sekarang pertanyaannya aku ubah. Bagaimana kalau downline kita yang ngerekrut, tapi dia sendiri tidak punya impian yang kuat? Dia for fun aja bisnis ini. Jalan syukur nggak apa-apa. Bantu handle ya. Yes. Kalau kita ngerasa ini bisnis kita butuh kedalaman, kita butuh core di lapisan-lapisan di tim kita, maka kita harus handle sendiri. Oke. Siapa yang follow up member-member baru? Siapapun yang merasa ini adalah bisnisnya. Oke. Nah, bagaimana caranya follow up member baru? Ini paling simple. Aku baru share 2 hari lalu di Moluscas ya. Ini salah satu contoh yang baik sekali teamwork-nya. Ada grup baru di sini, L-Class, Well done, Cilinda. Jadi, setiap kali ada membernya Cilinda yang add orang ke grup, maka si ketua grup, si Madam Linda, langsung welcome. Langsung kasih aturan grup. Ini ketua grup yang bikin ya. Welcome, siapa member barunya, lainnya siapa. Peraturan di grup, jadi langsung dikasih tahu di awal. Jadi, jangan sampai nanti tiap hari tuh ada postingan postingan agama lah, postingan saat teduh lah, postingan doa-doa, postingan berita politik, postingan jualan properti, jualan asuransi, dan lain-lain. Jadi ini aturan grup very clear, di-share oleh yang punya grup. Peraturan di grup, jadi dia welcome, terus peraturan di grup, dilarang posting tentang politik, sara, hal-hal negatif, atau yang tidak ada hubungan dengan BioGreen. Ini satu standar yang luar biasa baik untuk diterapkan. Di Moluscas juga ini diterapkan, jadi sebelum dimasukin ke grup, aku pasti kasih ininya dulu ke orangnya, supaya orang itu nggak komplain lah, ngomong miring sana, miring sini di grup, gitu. Dan aku sangat strict, aku kasih tahu, kalau one day ngelanggar, aku akan remind, kalau tetap negatif atau segala macam di grup, nyampah di grup, maka aku harus selamatkan grup aku, anak-anak lain, aku nggak mau ada yang nyampah di dalam rumah, sehingga anak lain merasa tidak nyaman dan tidak betah karena kebauan. I will kick you, I will remove you from the group. Gitu. Aku very strict. Makanya ada yang mungkin berani nyampah di grup anakan, tapi di Moluscas nggak berani, gitu. Karena udah tahu pasti akan di-kick. Nah, grup hanya untuk tanya-jawab dan info-info tentang BioGreen atau motivasi. Keep it positive, ya. Hanya untuk tanya-jawab dan info-info tentang BioGreen atau motivasi. Jadi nggak ngebahas yang lain-lain. Ada dua leader di grup ini siapa aja gitu ya. Jadi kalau grupnya Cilinda ini memang 3 lapis leader ke atas biasanya. Nah di sini 2, tapi dua-duanya hiperaktif, jadi nggak apa-apa, it's okay. Ada Lucy, ada Erna yang siap membantu teman-teman juga ya. Ini aku suka banget welcome-nya ini. Jadi nggak berlebihan ya. Cuma ditulis Ibu Lucy, Ibu Erna, orang tuh masih merasa we are same human being, kita sama-sama manusia. Jadi ada di grup lain yang kayak edifikasinya tuh agak luar biasa gitu, kayak grandmaster lah siapa segala macam, itu orang jadi kayak segan mau approach leadernya gitu, kayak dia udah jauh banget gitu, udah beda banget hebatnya gitu. Nah ini aku suka banget welcome-nya, well done Cilinda, yang siap membantu teman-teman. Thank you. Selamat bergabung, very very warm ya, hangat ini. Selamat bergabung, mari kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Very good. Happy, healthy, wealthy, Linda ketua grup. Oke, ini welcome pertama dari yang punya grup. Ini sangat baik sekali. Nah, kemudian langsung jangan pakai lama. Jadi orang-orang tuh yang cepat responnya di grup, cepat responnya di chat, itu income-nya juga cepat masuknya. Nah, ini langsung CR yang pertama. Kalau kita ngebales chat aja setengah hari, aduh, income-nya juga bisa-bisa kapan baru masuk ya. CR-nya langsung balas, welcome Cisusi, saya Erna, memperkenalkan diri. This is very good, saya Erna. Terus, ini harusnya yang kanan dulu. Sorry ya, aku ubah biar nggak bingung. Terus, langsung aku timpalin 1059 sebelah, ya benar. Langsung aku timpalin welcome Cisusi, saya Lucy gitu ya. Jadi Ci Erna pakai
emoticon lagi melambai gitu, si Lucy pakai bunga rose warna merah. Terus aku langsung kasih link video selamat datang reseller baru. Ini video hanya 2 menit, selamat datang reseller baru, daripada tiap kali kita ngomong hal yang sama, kan udah bikin aja videonya. Bikin videonya, kasih linknya. Dia akan dengerin selama 2 menit welcome speech kita untuk setiap member baru. Si speech 2 menit ini sangat-sangat penting sekali untuk meluruskan mindset-nya orang-orang yang baru join. Jadi, supaya mereka paham bahwa ini adalah bisnis mereka, ekspektasi mereka sampai mana, terus ekspektasi support leader-leadernya sejauh mana. Gitu. Jangan sampai mereka berpikir mereka tiba-tiba akan bisa jadi kaya raya di bisnis ini dalam waktu cepat tanpa harus ngapa-ngapain. Dan upline yang akan mengerjakan semuanya. Itu semua langsung di-handle di video ini. Jadi video ini silahkan di-share ke grup ketika ada member baru, atau langsung share ke orangnya juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini video penting sekali. Kemudian aku edifikasi leader tengah. Edifikasi Cierna. Di sini aku kasih video Cierna. Ini profil Cierna, leader yang full heart di bisnis ini untuk bantu banyak orang lebih sehat badan dan dompet. Jadi, ketua grup, welcome, terus upline-nya ikut welcome, terus aku edifikasi leader tengah supaya apa? Supaya leader tengah punya influence yang lebih besar, punya power. Jangan semuanya apa-apa Lucy, lama-lama Lucy-nya bengek. Atau apa-apa Cierna, Cilindanya dilangkahin atau upline dia dilangkahin. Nggak seperti itu. Jadi sistemnya justru aku langsung edifikasi downline tengah, langsung edifikasi Cierna, dan Cierna juga bukan cuek ya, Cierna juga respon gitu, muah gitu, biasa respon Cierna, dikasih bibir merah. Terus Cilindanya juga edifikasi langsung atasnya. We are proud to have her with us as upline and leader. Ini teamwork yang bagus banget, saling edifikasi baliknya menurut aku, dan memang grupnya sangat-sangat positif sekali. Memang Cilindanya juga sangat jaga grupnya, nggak ada yang berani negatif atau segala macam di grupnya. Karena aturannya benar-benar Cilindanya very strict. Madam gitu loh. Ya nggak madam. Membernya ada? Urusannya SP. Yeah, that's a very good one. Jadi berat SP ya, Ci. Itu sudah. Oke, jadi kita welcome di grup seperti itu caranya. Ini udah ada contohnya ya. Terus setelah itu kita upline-nya, terutama kalau downline kita itu bukan downline yang core, kita perlu welcome secara personal. Misalnya, halo, selamat datang, selamat join ya di BioGreen. Saya Lucy, ini leadernya siapa gitu, leadernya misalnya leadernya Cilinda dan Cierna. Saya sudah full time di BioGreen dan saya siap support ya. Udah sebatas itu aja, nggak usah lebay. Apalagi yang pertama kali chat, udah cukup sampai situ aja. Saya siap support ya karena saya sudah full time di BioGreen. Udah kayak gitu doang, selesai untuk hari pertama. Oke. Selanjutnya, jika upline-nya itu belum core, belum batu bata ya, masih batu kali, masih nggak jelas suka-suka dia, kita sebagai business owner, guys, leaders, kita harus mulai menjalin hubungan dengan si member baru. Kenapa? Jangan keburu dingin. Dan kita harus menjalin hubungan dulu, jangan tiba-tiba kerja aja yang diomongin, nanti orang pikir kalau ngomong sama kita harus ngomongin BioGreen. Jangan. Jadi, as a human being, kita jalin hubungan dulu. Kerjanya di mana? Oh, gitu. Terus, kita mulai gali hot button dia dengan cara yang halus. Misalnya, join BioGreen itu lebih kayak ke produknya, apa memang pengen kerjain bisnisnya sekalian, Ci, atau Ko, atau Om, atau Tante, terserah lah. Gitu ya, gali hot button-nya, jangan lupa dicatat. Kenapa harus dicatat? Karena kita memfollow up segitu banyak orang dalam sehari. Grup aku ada sekitar 100-an, yang aku follow up personal juga banyak sekali. Kalau nggak dicatat, chatnya kelelep dan lupa. Nanti nanya lagi hal yang sama, orang pikir nih orang nggak serius nih, tiap kali nanya gue, nanyanya hal yang sama diulang-ulang. Jadi kita harus catat kapan kita follow up dia terakhir kali, apa yang kita dapat dari situ, hot button-nya apa. Nah, 1-2 hari kemudian, hukumnya follow up itu maksimal 2 kali 24 jam, teman-teman. 2 kali 24 jam itu maksimal. Jadi kalau bisa setiap hari. Atau boleh diselingin 2 hari, nggak apa-apa, tapi itu udah maksimal. Terus apa spesifik goal-nya? Spesifik goal itu, misalnya kalau dia pengen dapat income tambahan, kita harus tahu, specifically dia ekspektasinya pengen dapat income tambahan berapa duit dari BioGreen. 50 juta sebulan, 7 juta sebulan, 10 juta sebulan, atau berapa? Specifically berapa? Harus tahu, harus catat. Terus,
mau dia capai dalam berapa lama? Apakah itu harus tercapai dalam waktu 6 bulan? Atau dia kapan-kapan juga boleh gitu. Jadi kita tahu mana yang harus difokusin, mana yang kita jangan ngeden gitu, nggak usah ngoyo. Mau dicapai dalam berapa lama? Terus bersedia meluangkan berapa jam sehari atau seminggu untuk kerjain bisnis ini supaya itu bisa terwujud ya, income misalnya 50 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Mau luangkan berapa jam sehari. Kadang-kadang kan orang ada yang nggak masuk akal, pengennya 100 juta per bulan, tapi satu minggu cuma mau luangin 1 jam. Terus pengen dicapai dalam 3 bulan. Aduh. Jadi, ini kita harus tahu ekspektasi dia. Baru, kalau kita udah tahu ekspektasi dia, kita bisa memandu dia dengan langkah-langkah yang harus dia lakukan. Misalnya, kita minta dia bikin daftar nama, tapi jangan kayak nyuruh gitu ya. Kalian bikin daftar nama. Gitu. Oh ya, satu reminder, guys. Ada orang-orang yang terbiasa menggunakan kata sapaan kalian. Please don't do that in this business. Jangan gunakan kata kalian di bisnis ini, karena kata kalian itu seperti kata seorang bos kepada anak buahnya, atau kata seorang dosen kepada mahasiswanya, atau dari seorang guru kepada anak-anak muridnya, gitu, kayak kalian lebih ke bawah gitu ya. Jadi, ya pakai aja sapaan Bapak, Ibu, atau teman-teman gitu ya. Jadi, mana tadi? Daftar nama ya. Gimana cara kita bisa minta dia bikin daftar nama? Caranya adalah, ayo, kalau seandainya saya kasih Kotim waktu 2 menit nih, bisa kepikiran berapa nama temen kalau seandainya teman itu mau diundang ke acara syukuran. Misalnya udah selesai nih COVID-nya, kita mau bikin syukuran. Kira-kira dalam 2 menit bisa kepikir berapa nama gitu. Biasanya dalam 2 menit itu orang-orang bisa kepikir 15-20 nama. Kita bikin aja set timer 2 menit. Suruh dia sebutin nama, nggak usah nama lengkap, nggak usah pakai nomor HP. Sebutin aja, kita hitung pakai jari. Tak, nama, saudara lah siapa, tetangga, teman-teman dia, teman SD, teman main, apa segala gitu. Kalau dia nggak kepikiran kayak zong gitu, ada orang yang nggak kepikir nih, diem gitu. Kita bisa trigger. Teman kantor, teman kuliah, teman SMA, teman gereja, teman arisan, teman nge-gym, teman badminton, teman apa gitu ya. Nanti dia akan keluar nama tak dalam 2 menit. Kita pakai timer 2 menit. Kalau 2 menit itu kekumpul 15-20 daftar nama, kita kasih dia pujian. Well done, very good. Nah, kalau seandainya dalam 1 hari, kira-kira bisa dapat 50 nama? Pasti bisa jawabannya. 50 nama. Nah, udah. Tulis 50 nama itu. Udah cukup sampai situ. Jangan kasih PR terlalu banyak. Besoknya baru kita follow up lagi. Nah, seperti biasa, kita bikin daftar nama itu kan ada yang namanya skala prioritas 1, 2, 3. Tapi kalau member baru yang bukan rekrutan langsung kita suruh bikin daftar kayak gitu, mungkin dia akan merasa disuruh-suruh, mungkin merasa kita kayak atasan bawahan. Jadi gimana cara atasinnya, cara triknya? Triknya adalah kita tanya sama dia, mana nih yang kerjanya jadi manajer nih, posisi manajer gitu. Untuk mendapatkan SP1 atau orang yang levelnya di atas dia. Mana yang pengusaha, mana yang dokter. Supaya apa? Kalau kita suruh dia bikin janji, dia akan cenderung pilih yang nyaman sama dia, otomatis prospecting down, orang yang di bawah influence-nya dia, di bawah power-nya dia, supaya gampang bikin janjinya kan. Tapi yang kita mau kan bukan itu. Kita yang kita inginkan adalah prospecting up, atau yang levelnya di atas dia. Cara kita tahu dari daftar nama itu yang mana, adalah dengan pertanyaan ini, mana yang manajer, mana yang pengusaha, mana yang dokter. Kalau kita berharap di bawah dia akan ada yang aktif, member aktif yang kerja. Pertanyaannya adalah mana yang nggak nyaman dengan kondisinya saat ini dan mau berubah. Ini orang yang bakalan kerjain bisnisnya. Ini adalah pertanyaan yang kita tanyakan kepada member baru, meskipun mereka bukan rekrutan kita langsung. Jadi downline-nya downline, tapi yang atas-atasnya tidak ada impian. Nah, kalau kita nggak garap orang baru ini, dia akan keburu dingin, gue udah join 1 tahun juga nggak dapet apa-apa. Gitu, akan keburu seperti itu. Jangan biarkan itu terjadi. Jadi kalau atasnya adem-adem, udah biarin aja, skip aja, kita langsung handle si orang baru ini. Dengan cara seperti ini. Oke, jadi intinya tetap sama. Intinya adalah kita untuk menemukan hot button-nya, untuk kita tekan hot button-nya, dan kita dapatkan komitmen. Komitmen itu tentunya, misalnya komitmen jangka pendek gitu ya, goal dia bulan ini pengen mencapai apa, atau 3 bulan ini pengen mencapai apa. Nanti kan kita follow up lagi, berikutnya apalagi yang ingin dia capai, berikutnya apalagi. Kalau kita tidak follow up, maka udah dia akan stuck sampai di situ dan tidak berkembang lagi. Jadi proses ini bukanlah proses
hanya sampai closing atau hanya sampai 3 bulan pertama, tapi ini terus-menerus. Bahkan orang yang udah join bertahun-tahun, kalau kita memang dapat orang yang teachable, itu kita follow up terus-menerus. Kadang-kadang orangnya lupa gitu ya, udah tahu perlu ada konsultasi dan lain-lain, tapi dia nggak bikin janji sama kita. Kita care sama bisnis ini, kita pengen bikin tim kita punya, ada core-core-nya supaya kita bisa passive income, maka kita yang garap, kita yang follow up. Jangan tunggu mereka yang nanya sama kita. We are the business owner, kita pengen punya duplikasi, kita yang follow up. Cari hot button mereka. Kalau udah nggak hot lagi, buttonnya itu udah warm, udah cold, udah jadi ice, kita cari hot button berikutnya. Gitu. Kurang lebih itu intinya teman-teman, ini sebuah proses yang berkesinambungan, bahkan ketika member kita itu sudah mencapai master dan seterusnya. Tetap di follow up untuk dapat the next hot button. Dan dapatkan komitmen-komitmen yang baru. Kalau nggak akan grow. Selesai, yang ada langsung turun. Jadi bisnis ini, teman-teman, ibaratnya kita lagi naik eskalator yang lagi jalan turun. So, kalau kita nggak bergerak, misalnya ini eskalator turun ya, dia eskalator turun, bergerak turun, terus kita di sini nih, kita mau naik. Kalau kita diem, maka kita akan ikut eskalator ini turun. Maka kita harus secara konsisten terus bergerak supaya kita bisa naik. Sampai nyampe di lantai berikutnya dan lebih stabil gitu. Berikutnya naik lagi. Kita harus bergerak terus, jangan baru jalan 2 langkah, 3 langkah, bengong. Turun, ikut sama eskalator, jalan 2 langkah, 3 langkah, diem lagi, turun lagi, ke dasar, nggak akan nyampe ke level yang berikutnya. So, anggap bisnis ini kita lagi jalan di eskalator yang lagi turun, jadi kita harus bergerak terus secara konsisten. Oke, hari ini dari aku, itu sharingnya mengenai follow up. Semoga tidak overwhelm ya, tidak kebanyakan informasi. Sekarang aku akan stop sharing dan bisa tanya jawab. Ya, teman-teman, silakan yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan di-unmute. Saking hotnya topiknya. Masih loading, Lus. Masih loading ya. Nggak apa-apa, ini direkam. Direkam nggak ya? Oh, direkam. Aduh, mati jawab. Ini direkam, jadi teman-teman terutama leader-leader yang pengen punya jaringan yang aktif, ini harus dikuasai betul-betul, jadi boleh didengarkan berulang kali dan di stop-stop nanti ya, karena ini cepat kan? Yes, finally. Dan ada contoh-contoh kalimat, jadi ini membantu buat yang kepengen follow up tapi bingung ngomongnya, gitu, atau puhauise yang nggak enakan sama orang yang mau di follow up, mungkin karena upline-nya, karena downline-nya itu mantan bosnya atau siapanya gitu, jadi nggak enak follow up-nya. Bagaimana mengenai follow up ini? Mana yang menarik nih? Follow up prospek apa follow up downline nih? Downline. Downline lebih menarik ya. Ketahuan ini downline-nya banyak. Harus gali kedalaman, jangan sia-siakan yang member baru. Iya. Pak Jamin, apa yang berkesan dari materi hari ini? Ya, ini mirip yang saya tadi konsultasi ya. Oh iya, curang ya, udah konsultasi duluan. Ini Rita Wong mau masuk, kasih nggak nih Rita Wong nih? Cierna? Tadi udah masuk, Lus. Nggak tahu beberapa kali keluar sih, Rita. Oh, oke. Aku kira mau kasih sesi closing. Udah penutup aja. Kasih somai. Kasih somai ya. Sorry, putus. Iya. Cirita dapat apa hari ini, Cirita? Dari sesi hari ini? Banyak, Ci. Apa satu? Mulai lagi dari awal nih. Hot button kadang-kadang suka lupa. Kan kira-kira sendiri. Tapi ternyata. Oke, very good. Kalau Ci Ita? Dapatnya banyak, tinggal prakteknya, Lus. Oke, mana yang paling pertama mau dipraktekin? Duplikasi. Follow up lah ya pastinya ya. Follow up siapa? Prospek ya kan main. banyak downline yang udah di bawah downline, istilahnya downline jalan ya, di bawah downline jalan tuh kan udah banyak downline lagi, Lus. Iya. Itu kayaknya kita udah ada beberapa yang nggak kenal gitu loh. Kayaknya mesti mulai di PDKT lagi nih. Betul. Kita bersyukur kalau downline kita mau masukin downline-nya itu ke grup. Jadi kita jadi ada akses untuk bisa bantu bina ya. Kadang-kadang kan member-member yang di tengah itu
meskipun dia punya keinginan untuk membantu, tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Belum sampai situ ilmunya, belum sampai bagaimana meng-create leader, dia belum dapat training leadership dan lain-lain, follow up untuk bikin orang dari aktif menjadi leader dan seterusnya. Jadi kalau kita care dengan bisnis ini, kita memang harus turun tangan sih. Kita nggak bisa ngarepin misalnya, oh kayaknya dia bagus tuh aktif ngerekrut gitu ya, diemin aja udah. Dia masukin ke grup, tapi kita antepin semuanya ya, dicuekin aja semua member-member barunya, cuma di welcome di grup doang. Itu nggak lama umurnya, paling juga 2-3 bulan hilang semuanya. Sayang banget, sayang banget. Oke, semoga hari ini jadi ada idea, jadi ada work plan ya. Berikutnya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara follow up-nya secara praktis, udah ada contoh-contoh kalimatnya, jadi bisa dikerjain, supaya banyak sekali nanti orang-orang baru yang segera jadi member aktif, punya income, dan otomatis jadi career leader juga. Passive income. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita foto bareng nih. Yeay. Sebenarnya sayang loh, kita seminggu sekali doang ketemu rame-rame kayak gini, ini kesempatan buat nanya, karena nggak mungkin misalnya Pak Yamin tiba-tiba japri Erna, itu kan cross-lining ya, itu nggak boleh. Jadi di kesempatan seperti ini, kesempatan kita bisa nanya, yang jawab rame-rame. Iya, buat yang baru-baru tuh. Yang baru-baru tanya dong. Ciacen. Ayo, siapa yang mau nanya? Bu Mona, Bu Teli. Ada Bu Angki. Bu Angki ini damai banget mukanya karena habis doa ya Bu Angki. Udah sesi closing Bu Angki, udah tinggal foto. Oh iya deh, foto ikut deh, nggak apa-apa deh. Sama sesi penutup, sesi closingnya dari Bu Angki ya. Oke. Kalau udah nggak ada lagi yang mau nanya, kita foto ya. Bentar, aku gedein dulu. Yes. Halaman pertama. Di mobil. Hati-hati. Udah, Ci, lihat depan. Jangan lihat HP. Difotoin tetap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2 ada si Shirley, Deborah, Atmaja, Tia, ini pada belum nyala, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Thank you. Thank you, Lucy. Makasih, Lucy. Thank you, Lucy. Jangan lupa promosiin Bio Inflavia, itu lakunya kayak kacang goreng. Terutama yang di daerah-daerah yang pada ngerasa 1 juta itu mahal, begitu kita jelasin Bio Inflavia dan bahan aktifnya di kuping mereka udah nggak aneh, itu pada aduh gile, laris manis. Bahkan toko-toko yang di pasar itu mau jualin di pasar. Soalnya satunya kan nggak sampai 10.000 ya satu kapsul. Ini mohon maaf kepada penjual empon-empon karena langsung ketawa yang jualan empon-empon. Karena salah satu hal USP dari Bio Inflavia ini adalah higienitasnya. Jadi ini dijamin higienis, dijamin khasiatnya itu benar-benar pas karena komposisinya benar-benar udah diteliti, bukan cuma sekedar ngeraup pakai berapa ruas apa gitu ya. Bukan cuma aduk-aduk kayak gitu, tapi semuanya udah ada uji klinisnya gitu. Jadi higienis, kemudian kandungan bioaktifnya tinggi, jadi beda sama kita beli-beli di kantor dan ngegodok sendiri. Terus ketiga, terutama yang tinggal di kota besar, di mana waktunya mahal, coba kalau Koyung suruh ke pasar cari jahe merah, temulawak, cabai jawa, daun meniran, daun sembung, suruh cari 6 bahan itu, suruh nyuci-nyuci dan ngiris-ngiris sendiri, ngegodok sendiri, mungkin dia nggak mau gitu ya, waktunya kemahalan. Jadi mendingan beli langsung. Terus buat orang yang agak demen minum jamu, agak demen minum jamu nih yang ngerasa, kalau aku tuh nggak suka karena ngerasa bau, ngerasa nggak enak. Enakan juga hot chocolate kan, enakan juga kopi. Yang nggak doyan jamu-jamuan, tapi pengen mendapatkan manfaatnya. Nah ini benar-benar tepat. Kemudian harganya juga murah meriah. Udah ada BPOM, udah ada halal. Murah meriah, 1 nggak sampai ceban. Harganya 400, dapatnya 60. Nggak sampai ceban beneran. Nggak marah. Daripada beli empon-empon kan 20.000. Berapa sih empon-empon? Buahnya empon-empon berapa ibuannya? 15.000 Tante. Berapa? 15?
Jamu sebotol 18.000. Nah, Tapi tuh, promo lawak 18.000 kan. Enggak. Ya ampun, campur-campur 18.000. Nah, 18.000 ada yang 20 ribuan. Di apartemen aku jual 20 ribuan. Iya, dan itu sekali minum. Terus dong-dongnya lagi dia fotoin ketika dia lagi tuang-tuangin ke botol itu ditaruhnya di lantai. Aku ngeliatnya langsung Itu melatih tubuh biar nggak manja. Juga kembung ya. Biar cacing-cacing di perut juga kuat. Oh gitu ya? Jadi naga. Ya, jadi teman-teman tahu ya cara jualnya Bioinflavia ya? Kalau dibandingin sama empon-empon, mahal ya 400.000 gitu. Dibandingin sama empon-empon, hello gitu. Kita bisa bandingin dari USP yang tadi. Kalau masih bingung, buruan tanya di grup. Aku akan jawab-jawabin dan leader-leader aktif ini bakalan bantuin jawab-jawabin juga. Oke? Sip. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you, Luz. Thank you, Luz. Thank you. Thank you. Enak. Thank you. Ya, bye semuanya. Thank you semua. Pak Jamin. Thank you semua. Thank you. Ya.